Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tieniyati Zulfa dengan NIM 202141006011021. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Asesmen adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran informasi tentang proses serta hasil belajar peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran, asesmen tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberian nilai, tetapi juga digunakan untuk memantau perkembangan belajar, mengidentifikasi kesulitan siswa, memberikan umpan balik, serta memperbaiki proses pembelajaran agar lebih efektif dan bermakna. Dalam pembelajaran modern, terdapat 3 pendekatan utama dalam asesmen, yaitu yang pertama Assessment as Learning atau AAL. Yang kedua yaitu Assessment for Learning atau AFL. Dan yang ketiga, Assessment of Learning atau AOL. Sekarang kita bahas satu persatu tentang asesmen. Yang pertama, Assessment as Learning atau AAL. Assessment as Learning adalah asesmen yang melibatkan semua siswa secara aktif dan menilai dan merefleksikan proses belajarnya sendiri. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan refleksi diri, metakoneksi, dan kemandirian belajar siswa. Adapun karakteristiknya, yang pertama, siswa menilai diri sendiri. Yang kedua, menekankan refleksi belajar. Dan yang terakhir, berorientasi pada kemandirian atau self-regulate learning. Contohnya, tes akhir materi berbasis HOT, di mana guru memberikan soal HOT pada akhir materi untuk mengukur kemampuan analisis, evaluasi, dan penalaran matematis siswa. Yang kedua, yaitu Assessment for Learning atau AFL. Assessment for Learning adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan belajar siswa, serta memberikan umpan balik agar pembelajaran dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Dan adapun karakteristiknya bersifat formatif, dilakukan selama pembelajaran, berfokus pada proses belajar, dan memberikan feedback secara langsung. Contohnya, analisis jawaban siswa secara langsung, di mana guru meninjau jawaban siswa saat latihan berlangsung untuk mengidentifikasi miskonsepsi dan memberikan koreksi segera. Yang ketiga, Assessment of Learning atau AOL. Assessment of Learning adalah yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa secara menyeluruh, serta menjadi dasar dalam pemberian nilai dan pelaporan hasil belajar. Adapun karakteristiknya bersifat sumatif, dilaksanakan di akhir pembelajaran, berfokus pada hasil belajar, dan digunakan untuk pelaporan nilai. Contohnya, evaluasi mandiri pemahaman konsep, di mana siswa menilai tingkat pemahamannya terhadap suatu konsep matematika dan menentukan bagian yang perlu dipelajari kembali. Ketiga, pendekatan ini memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimulai dari assessment for learning, kemudian assessment as learning, dan diakhiri dengan assessment of learning. Yang artinya, assessment for learning dilakukan saat proses pembelajaran untuk memberi umpan balik dan memperbaiki pembelajaran. Assessment as learning yaitu siswa melakukan refleksi dan evaluasi diri dari proses belajar, serta assessment of learning dilakukan di akhir untuk menilai hasil belajar siswa. Selanjutnya, kita lihat perbedaan dari ketiga jenis asesmen tersebut. Dilihat dari maknanya, assessment as learning merupakan penilaian sebagai proses belajar. Selanjutnya, assessment for learning merupakan penilaian untuk memperbaiki proses belajar. Dan assessment of learning merupakan penilaian terhadap hasil belajar. Sebagai kesimpulan, asesmen dalam pembelajaran mendalam berperan untuk mengetahui dan meningkatkan proses serta hasil belajar siswa. Assessment for learning membantu memperbaiki proses belajar. Assessment as learning melatih refleksi dan kemandirian siswa. Dan assessment of learning mengukur hasil akhir pembelajaran. Ketiganya saling melengkapi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dengan penjelasan mengenai asesmen dalam pembelajaran mendalam, semoga materi ini dapat membantu kita memahami perbedaan antara assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning.
Dengan memahami ketiga pendekatan ini, diharapkan kita dapat menerapkannya secara tepat dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.